Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan ibadah kita dan doa-doa kita yang kita panjatkan pada selepas salat ini Allah ijabah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Agung yang dirahmati Allah, ini bulan Maret bertepatan dengan bulan Rajab, maka tema yang diberikan oleh pengurus takmir terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau membahas tentang Isra Mi'raj, maka yang dilihat adalah Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat itu yang sering disoroti. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian bagaimana esensi daripada ayat tersebut, tapi ada beberapa pertanyaan terkait dengan ayat ini. Yang pertama, ayat ini menggelitik karena asra bi'abdihi. Pertanyaannya, kalau bagi orang yang mempelajari Al-Quran itu, kenapa tidak bi Muhammadin au bi rusulihi, asra bi rusulihi, asra bi Muhammadin gitu, tapi bi abdihi. Maka banyak ulama tafsir yang menafsirkan bahwa bi abdihi itu karena kehambaan Rasulullah SAW itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita biasanya mengaku hamba Allah, tapi bisa jadi Allah tidak mengakui kehambaan kita. Kadang kita menganggapnya Allahu Akbar lillahi ta'ala gitu ya. Kita sholat, kita melaksanakan ibadah ini semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi Allah bisa jadi melihatnya bukan karena Allah gitu. Karena sesungguhnya nanti di surga itu semuanya hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Artinya bukan hamba setan, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan. Kita ini ibadah memang lillahi ta'ala ketika sholat, tapi di luar sholat kitanya tidak menghamba kepada Allah. Ada buktinya bahwa kita setiap hari banyak yang lebih pusing mikirin bagaimana supaya naik jabatan, bagaimana supaya proyek goal gitu. Ketika proyek gagal, kita sedihnya minta ampun, kecewanya luar biasa. Tapi ketika sholat ketinggalan, kita nggak kecewa. Nah, itu bukti bahwa kita menghambaannya bukan hamba kepada Allah murni, tapi ada hamba-hamba lain yang ada dalam diri kita. Ada orang yang setiap hari bangun tidur saja udah mikir bagaimana dunia, tidak bagaimana nasib dia di akhirat. Maka kehambaan Allah, kehambaan kita di hadapan Allah bisa jadi itu hanya pengakuan kita saja, Allah tidak mengakui. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu setiap hari berusaha untuk supaya bagaimana melaksanakan perintah Allah, menggapai ridho Allah. Berbeda dengan kita. Bahkan kalau kita lihat hidup kita ini, kalau kita dibagi dari 24 jam, lebih banyak mikirin dunianya ketimbang mikirin akhiratnya. Bahkan sedang sholat saja yang harusnya mikirin akhirat, ternyata dunia ini masih terlintas dalam pikiran kita. Ada orang yang setiap tanggal sekian mikirinnya bagaimana melunasi cicilan sampai stres, sholatnya nggak kepikiran. Nah, oleh karena itu, kalau orang-orang yang meneliti tafsir, pertanyaan yang menggelitik dalam ayat Al-Isra ini adalah kenapa bi abdihi, tidak bi Muhammadin au bi rusulihi ayatnya, tapi bi abdihi, kepada hambanya. Artinya kehambaan Nabi Muhammad diakui. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah, kita jadi hamba Allah, anak istri kita jadi hamba Allah? Tentunya ini tidak mudah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Kata Rasul, berkata, kalau kalian ingin diakui kehambaannya oleh Allah, maka ikutilah Rasul. Tapi banyak dari kita berat ngikutin jejak Rasul. Rasulullah itu sholatnya sampai bengkak-bengkak. Kita ini bengkak bukan karena sholat, karena asam urat. Maka oleh karena itu, kehambaan kita menjadi hamba seperti halnya hambanya Rasulullah yang diakui oleh Allah itu berat sekali. Tapi mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengutamakan sholat berjamaah, aktif di kajian, ya, mempelajari ilmu lebih dalam, maka mudah-mudahan sedikit demi sedikit kehambaan kita juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan yang pertama terkait dengan ayat 1 surat Al-Isra, bi abdihi, kehambaan Rasul itu diakui oleh Allah. Sedangkan kita hanya mengakui saja lillahi ta'ala, ya Allah saya beribadah, sholat, zakat, semuanya karena Allah, tapi belum tentu kehambaan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena dunia ini masih dalam pikiran kita. Kata Nabi, dikatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kita lebih banyak mikirin harta.
Kalau ada orang yang kehilangan duit 5 juta, stresnya luar biasa. Tapi kalau subuhnya kesiangan biasa saja. Nggak sampai kepikiran, nggak sampai ngelamun, nggak ada. Itu bukti bahwa kita kehambaannya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang menggelitik terkait dengan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ada kalimat lailan. Kenapa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari? Kenapa nggak siang hari gitu? Bukankah dari Mekah ke Palestina itu jauh sekali? Sedangkan selama malam hari jarak antara menunjukkan barat timur aja susah. Ini malam hari. Ternyata setelah diteliti, malam hari itu punya istimewa. Buktinya dalam ayat tentang perintah tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di situ lailah. Ternyata orang-orang yang Allah ingin angkat derajatnya itu memang adanya pada malam hari. Malam hari. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah, itu malam hari. Kalau kita ingin cepat naik jabatannya, banyak-banyaknya sholat malam hari. Kalau kita pertanyaannya kenapa saya dari dulu begini-gini aja, mungkin kurang bangun di malam hari. Karena sejatinya ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang hamba, itu malam hari istimewanya. Makanya kenapa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam hari bukan siang hari. Nah, ini muhasabah buat kita di surat Al-Isra ayat 1 ini, bahwa perbanyaklah kita bangun di malam hari. Walaupun memang Allah wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna laila, Allah menjadikan malam itu tempat untuk kita tidur istirahat, iya oke. Tapi di sisi lain Allah ngasih kemuliaan malam hari itu. Maka kalau ada orang yang merasa bahwa hidupnya biasa saja gitu ya, kemudian gini-gini aja, bahkan jenuh dengan kehidupannya, mungkin bisa jadi kurang bangun di malam hari. Karena malam hari dalam ayat ini diartikan maknanya itu luar biasa, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka untuk menggapai sebuah kemuliaan, perbanyaklah malam hari. Nah, renungan buat kita, buat siapapun yang merasa bahwa kok saya kerja gini-gini aja, nggak naik gaji, nggak naik jabatan, bahkan ya terasa dikucilkan, mungkin karena kita juga bukan malam hari. Atau hati nggak tenang, ibadah nggak pernah dapat khusyuk, ya karena Anda tidak pernah merasakan ibadah di malam hari yang nikmat. Kenapa malam hari istimewa? Karena disitulah kita saatnya caper cari perhatian Allah. Bagaimana caper perhatian Allah? Karena di saat semua orang kebanyakan tidur, kita bangun. Akhirnya Allah memperhatikan kita, fokus. Kalau siang hari kan semuanya bangun. Gitu. Maka oleh karena itu malam hari menjadi istimewa buat kita dari makna surat Al-Isra ayat 1 ini. Maka niatkan kita latih mulai dari sekarang, alarm tuh setting jam 3. Jangan terlalu jam 2 jam 1, nanti tidurnya berefeknya ke efektivitas kerja. Nguap mulu. Kenapa? Karena tahajudnya jam 1, padahal ayatnya di sepertiga malam. Ya, keterangannya di sepertiga malam. Ini dibikin tengah malam. Akhirnya efeknya ngantuk, kerja jadi nggak bagus. Nah, maka di sepertiga malam, jam 3 lah, jam 3, setengah 4. Sekarang subuh ini agak siangan. Maka bisa jadi di jam setengah 4 juga masih bisa. Jam 3 masih bisa, masih bagus. Maka oleh karena itu ada indikasi, ada sinyal bahwa malam hari itu istimewa. Nah, jangan sampai kita tidak memanfaatkan momentum malam hari itu untuk tahajud, untuk istikharah, untuk sholat hajat gitu ya. Pertanyaan yang ketiga dalam ayat Al-Isra ayat 1 ini berkaitan dengan kenapa itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata jawabannya adalah karena ketenangan itu hanya akan didapat di masjid, dari masjid ke masjid. Banyak orang sekarang ini stres. Saya lihat beberapa status orang itu, puyeng nih, kurang liburan. Padahal liburan itu bukan bikin tenang. Coba deh Bapak Ibu, anaknya bawa ajak-ajak ke luar negeri, itu pulang pasti puyeng. Kenapa? Duitnya habis buat jalan-jalan. Tapi kalau ke masjid gratis, bisa zikir, bisa baca Quran gitu, tenang Pak. Makanya banyak habis sholat zuhur orang pada nyender-nyender karena betapa tenangnya di masjid, bisa bikin tidur. Khutbah Jumat, khutibnya galak juga bagaimanapun Anda bisa tetap tidur. Kenapa? Karena masjid itu bikin tenang. Gitu. Logikanya. Maka oleh karena itu, untuk mencari ketenangan itu dari masjid ke masjid. Jadi kalau Anda stres mulu hidup, makin resah, gelisah, itu karena kurang main di masjid. Semain-mainnya di masjid pasti baca Quran, Pak. Karena di masjid itu nggak ada bola pingpong, nggak ada basket, itu zikir. Jadi kalau kita merasa gelisah hidup ini, ada kuncinya di surat Al-Isra ayat 1, perbanyaklah kita ziarah ke masjid, dari masjid ke masjid. Saya punya kawan namanya Pak Irawan Jenny kalau saya. Dulu pernah jadi jabat di Lapindo Berantas. Itu kalau Ramadan ketemu saya, dicerita tuh, Ustaz saya habis keliling masjid,
Tarawih pertama di Masjid Istiqlal, tarawih kedua di Al-Azhar, tarawih tiga di Atin, gitu. Muter aja. Itu nikmatnya luar biasa. Nah, saya aja belum pernah ngerasain. Saya di Al-Azhar terus soalnya. Tapi coba kita tuh mainnya tuh antar masjid gitu loh. Oh iya, masjid sana ya. Oh, bila perlu tuh kalau yang hebat tuh seperti halnya kita mengenal Masjidil Haram dalam masjid, imamnya kena. Bila perlu kita dari masjid-masjid tahu imamnya. Oh, kalau hari Minggu subuh itu imamnya di Al-Azhar tuh Agus Nur Qawim misalkan ya, Ustaz Abdul Nur Qawim. Oh, kalau Jumatnya itu Ustaz Bukhari Muhtar. Bila itu begitu tuh hafal imam-imam tuh. Artinya emang kita ahli masjid. Nah, Rasulullah itu diisrokan tuh dari masjid ke masjid. Kenapa? Pulang dari sana kan dapat ketenangan yang luar biasa. Itu pertanyaan yang ketiga terkait ayat Al-Isra. Yang keempat, pertanyaan saya adalah dalam rangka apa sih Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan itu? Dalam rangka perintah sholat. Kalau ayat tentang perintah zakat itu, aqimis sholat, zakat itu langsung, puasa juga langsung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu langsung. Tapi kalau sholat memang dipanggil, karena memang mohon maaf, ujian terbesar buat kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita dan generasi kita ini tetap sholat. Makanya ada doa dalam Al-Quran, Rabbana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban Rabbij'alni muqimas sholah. Muqimah sholat. Kenapa ada doa itu muqimah sholat? Minta kepada Allah supaya generasi kita, keluarga kita itu tetap sholat, karena sholat ini sekarang paling mudah ditinggalkan. Coba kita lihat di mall, orang aktivitas kayak lupa sama waktu, apalagi orang di perkantoran. Saya termasuk orang yang bersyukur kerja di Al-Azhar, kantor saya di bawah masjid, paling tidak saya sholat gitu loh. Ada beberapa kantor yang sholat azan saja nggak kedengeran dan musolanya nggak ada. Nah, kita bersyukur. Maka oleh karena itu sholat itu harus dijaga, karena itu yang membedakan antara kafir muslim itu sholatnya ya. Jadi kita kalau nggak ada sholat, nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu harus dijaga, terutama keluarga kita. Mohon maaf, banyak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, mungkin kalau istri kita sholat, anak kita sholat, kadang-kadang keponakan nggak sholat, kadang-kadang anaknya Pak D nggak sholat. Itu dakwah kita tuh. Kenapa? Karena sholat hal yang utama. Imaduddin, tiangnya agama. Maka hikmah daripada Isra Mi'raj ini ada 4 pertanyaan yang saya selalu pertanyakan dalam ayat ini, dan hikmahnya luar biasa. Yang pertama tadi, kehambaan Rasul itu diakui dan kehambaan kita belum tentu diakui. Yang kedua, malam hari, lailan, terjadinya Isra Mi'raj itu malam hari. Sudahkah kita melaksanakan efektivitas keistimewaan daripada malam hari itu dengan bangun tahajud, dengan hajat? Mohon maaf, kita kadang-kadang tuh tidur tuh suka malam-malam, padahal Nabi itu kalau sudah nggak ada urusan setelah Isya tuh tidur, Pak, supaya kita kuat bangun di sepertiga malam. Bergadang itu memang nggak ada gunanya, kata Roma Irama juga. Kecuali kita tugasnya security, satpam, ya memang tugas malam ya harus jaga. Tapi kalau memang nggak ada keperluan lagi nonton TV atau ngobrol-ngobrol, tidur saja, supaya kita di sepertiga malam tuh bangun untuk menggapai keistimewaan malam hari itu. Ya, kemudian berikutnya, dari masjid ke masjid Isra Mi'raj itu. Nah, sudahkah kita itu hijrahnya itu, jalan-jalannya itu dari masjid ke masjid gitu? Belum lagi pertanyaan, sudahkah kita ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa? Apakah juga kita termasuk orang yang membela Palestina, Al-Aqsa? Masya Allah, banyak pertanyaan buat kita semua. Yang terakhir, sholat. Jadi, hikmah daripada semua perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Maka sholat dijaga, anak-anak kita, istri kita. Maka kadang-kadang kita juga tahu nih, istri kita ini head, ya lagi nggak sholat sih memang. Tapi sudah ngecek belum istri kita nih, misalkan kalau dia kering headnya zuhur, katakanlah masih waktu zuhur itu jam 2-an gitu ya, zuhur kan jam 2 tuh masih masuk zuhur, kemudian istri kita malas mandi, akhirnya dia mandi nanti sore tuh maghrib, akhirnya zuhur asar dia nggak sholat. Itu udah ngecek belum ilmu fikih kita ke istri-istri kita tuh? Artinya dia paham tentang kewajiban sholat, tapi karena dia nggak ngerti fikih sholat tentang head itu, batas sucinya di mana, harus mandinya kapan, artinya dia juga banyak yang nggak sholatnya tuh. Maka oleh karena itu penting buat kita tuh ngajarin sholat. Belum lagi hukum-hukum tentang rukun dan syaratnya sholat. Banyak dari kita yang rukun dan syarat sholat itu nggak paham. Banyak orang karena pecinya kepalanya botak, akhirnya pecinya ditutupin. Lagi sholat sama posisinya. Padahal itu harus maksyufatan, terbuka. Jabhah itu harus maksyufatan, karena dia ada sujud. Ada sujud itu sab'atun 7. Nah, ada juga yang nambah ada sujud tuh jadi 9 ditambah dengan sikut 2. Jadi sujudnya kayak kodok, sikutnya ikut nempel, padahal harus nggak boleh nempel. Kenapa? Karena ada sujud yang nempel itu 7. Nah, ini penting, belum lagi ke ilmu-ilmu seperti itu. Maka mudah-mudahan hikmah kutum yang ini kita bisa memperbaiki daripada hikmah
Quran surat Al-Isra ayat 1. Mudah-mudahan Allah semua memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.